Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wassalam ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pertemuan malam hari ini semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan membicarakan tentang ikhtibar, ya, kama araftunna jami'an, ya, annal ikhtibar satubda'u fi usbu'il qadim, ya. Insyaallah ikhtibar akan dilaksanakan di pekan depan Ummahat, ya. Maka dari itu mohon dipersiapkan dengan sematang-matangnya, ya, karena ikhtibar ini adalah akhir tahun yang harus diperhatikan, ya. Fahimtunna insyaallah. 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 Ikhtibarnya lisan atau tulisan, Ustadz? Ya, ikhtibarnya lisan atau tulisan? Ikhtibarnya tahriri atau tulisan? Ya. Oh iya Ustadz, afwan, Ukti Sajidah izin katanya kepalanya pusing. Oh, Ibu siapa? Sajidah. Ibu Sajidah, syafahallah syifaan ajilan. Ya, semoga Allah berikan kesehatan pada Ibu Sajidah. Ya, naam. Bila demikian, kita akan perhatikan ini ya, apa namanya, aturan. Ya, saya coba akan share aturan yang berkaitan tentang apa namanya, ikhtibar, ya. Mohon tunggu sebentar, ini kita sedang mencoba. Dan bagi Ummahat yang sekedar informasi ya, bahwa nanti ikhtibar akan dilaksanakan. Nah, ikhtibar akan dilaksanakan, bisa terlihat tidak Ummahat? Bisa Ya. Ustadz.
Bisa ya? Baik. Insya Allah ikhtibar akan dilaksanakan di tanggal 11 Desember. Ya, pukul 19.45 sampai pukul 21.30. Jadi untuk teknisnya Ummahat ya adalah di tanggal 11 Desember di hari Senin depan. Ummahat akan mengikuti via Zoom seperti biasa di pukul 19.45 ya, dengan memberikan nanti di Zoom ini akan kita berikan soal ujiannya. Ya, soal ujiannya akan diberikan dalam bentuk PDF ataupun nanti dalam bentuk apa namanya PowerPoint. Nanti kita PPT gitu ya, PDF. Nanti kita akan share nanti ketika Zoom berlangsung. Ya, akan dimulai pukul 19.45 dengan menulis ya, menulis soal terlebih dahulu. Jumlah soal insya Allah ada 5 ya. Ya. Nah, ini kita mohon maaf mengambil dari kelas A ya. Materi yang akan diuji ya, tadi ujiannya dilaksanakan secara tertulis. Materi yang akan diuji itu dari jilid pertama dan jilid kedua ya. Jilid pertama dan jilid kedua ya. Jilid kedua kita terakhir sampai pelajaran ke berapa Ummahat? Dua. Iya, ad-darsu asani. Pelajaran yang kedua. Jadi dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-23 di jilid pertama ya akan diuji, begitu pula pelajaran pertama dan pelajaran kedua di jilid kedua. Ya. Nah, bentuk soalnya itu esai 5 soal. Ya, 5 soal. Nanti 5 soal, misalkan soalnya berbahasa Arab ya. Ya, misalkan uzkur harfajar atau huruf jar. Ya, artinya sebutkan huruf-huruf jar. Ya, ma'a jumlatin mufidah ya, dengan bersama kalimat ya, membuat kalimat. Contoh ya, misalkan min, Ummahat kan sudah belajar ya, huruf jar ada berapa Ummahat? 9. Ada 9. Hafal tidak? Insya Allah. Insya Allah. Ya, ada min ila an ala fi rubbabi kali. Nah, itu satu-satu suruh misalkan buat kalimat min. Apa nih huruf jar yang dari min? Misalkan kharaja Muhammadun minal masjidi. Nah, jadi kalimat gitu ya. Ya, itu contoh saja. Itu contoh. Ya. Totalnya ada 5 soal. Satu soal mungkin dia punya anak ya, atau beranak pinak, kita nggak tahu ya. Nanti kita lihat nanti. Bocorannya ada yang beranak, ada yang tidak. Ya. Ada yang bercucu, nggak tahu ya kalau bercucu ya. Mungkin Budian mungkin yang sudah punya cucu kan ya. Masya Allah. Ya. Baik. Lalu selanjutnya, ya. Ini mohon ya bagi yang tidak hadir, bisa diinfokan. Mohon maaf, Ibu siapa? Ibu Sajidah tidak bisa hadir ya. Mungkin bisa digantikan ke Ummu Unaisah. Hadir Ummu Unaisah? Afwan Ustadz, kurang fokus. Oh, Lagi sedang kurang ngomong. fokus. Ya, Nah, baik. Mungkin kita bisa berpindah kepada Ibu Iordesanti, bersedia untuk meng-share ini? Share apa Ustazah? Ustaz. Tentang kegiatan ikhtibar ya, tata tertib ikhtibar akhirus sanah. Oh ya. Ya, ikhtibar akhirus sanah.
Ya. Jadi ikhtibar akhir sana yang pertama ujiannya tertulis, tidak ada tahriri, tidak ada syafahi, ujian lisan. Yang kedua materinya tadi dari jilid pertama dan jilid kedua sampai pelajaran kedua. Ya, bentuk soalnya hanya 5 soal. Nah, maka lalu yang ketiga Ustadz akan menuliskan soal-soal yang akan diuji di papan tulis. Dan Ummahat menulis ulang kembali soal-soal tersebut di buku atau kertas untuk dikerjakan. Lalu yang keempat diperbolehkannya open book ya. Nah, ini luar biasa nikmatnya ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Ya, kita boleh open book, boleh buka buku catatan, buku paket, kamus, bahkan boleh menggunakan internet. Ya, boleh menggunakan internet ya. Learning by googling boleh ya, searching Google Translate ya dan lain sebagainya itu boleh digunakan. Ya, akan tetapi yang kelima poinnya, tidak diperbolehkan meminta bantuan. Ya, berdiskusi bersama orang lain. Teman Ummahat misalkan Ibu Evi dengan Ibu Sajidah misalkan. Ya, kerjasama nggak boleh. Ya, kerabat, keluarga, ya, nanya kepada orang lain itu nggak boleh. Suami jago bahasa Arab misalkan, ya, nggak boleh. Ya, bisa dipahami ya, Ummahat, pahim tunnah? Insya Allah. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ya, ya, Ibu dia nanya ke anak atau cucu nggak boleh Bu, ya, tidak diperkenankan. Ya. Lalu yang keenam, setelah selesai mengerjakan ujian, ya, jadi nanti kita tutup Zoom-nya di biasa pukul 20.45. Setelah itu Ummahat ada waktu, ya, masih ada waktu kurang lebih 45 menit, ya, atau 1 jam kurang lebih lah, 1 jam kurang. Nah, itu bisa diisi jawabannya sesuai dengan jawaban yang benar menurut Ummahat. Ya, 21.30 itu sebelum jam 21.30 harus sudah selesai dikumpulkan. Dikumpulkannya dalam bentuk foto, ya, sebagus mungkin fotonya, ya, jangan buram, jangan redup, ya. Itu difoto, setelah difoto dikirimkan langsung, ya, ke nomor yang biasa disetorkan. Tapi untuk saat ini nomor tersebut masih belum aktif, kemungkinan besok atau lusa Ummahat yang mudah-mudahan bisa aktif kembali nomor tersebut. Bagi Ummahat yang belum dikoreksi, mohon bersabar karena belum bisa aktif ya, baik itu dari kartunya maupun dari handphonenya, ya, sedang dibetulkan, ya, servis bersama handphonenya, ya. Baik, ini yang harus diperhatikan. Dari sini fahim tunnah Ummahat? Fahimna insya Allah. Insya Allah, ya. Setelah selesai mengerjakan tadi yang Ummahat menyetorkan ujiannya adalah dengan foto dikirim ya, nomor yang tadi ya, Anda sampaikan, diharapkan serapih dan sebagus mungkin. Yang ketujuh, insya Allah semua peserta ujian, nah ini program barunya, semua peserta ujian yang sudah mengerjakan tugas dan menyetorkan dan mendapatkan nilai dalam bentuk WA, ya, akan mendapatkan sertifikat dalam bentuk PDF. Ya, bahwa yang bersangkutan misalkan Ibu Dian ya telah menyelesaikan ujian ikhtibar akhirus sana ya 2023 dengan predikat ya misalkan mumtaz, Masya Allah, mumtaz murtafi' ya. Nah, ini akan diberikan dalam bentuk soft copy japri satu persatu. Jadi nilai itu tidak diberikan ke grup ya Ummahat ya. Nilai itu diberikan di japri satu persatu. Ya. Fahim tunnah insyaallah.
Fahimna insya Allah. Ustaz. Insya Allah. Kalau nilainya jelek, diulang. Kalau nilainya jelek, ya tentu saja nilai itu nanti di rekapitulasi dengan nilai-nilai ummahat tugas-tugas yang sebelumnya. Ya, Ya, ya. bagi yang benar-benar nilainya jelek, ya nanti akan ada pengulangan, ya, ataupun nanti akan ada tugas, ya, akan diberikan tugas. Ya, Ya, bisa dipahami Ibu Dian? insya Allah. Insya Allah. Dan jangan jadi beban Ibu Dian. Ini jadi ajang bertawun, ya, berlomba-lomba. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah. Insya Kalau Allah. Jadi- ngirimnya telat, pengurangan nilai Ustadz. oh iya pasti. Ya. Itu ada menitnya itu terhitung. Ya. Kalau ummahat nyetornya lebih awal, juga akan ada penambahan nilai. Ya. Menyetorkan jam 9 misalkan. Akan ada penilaian tambahan apa? Akan ada pemberian nilai tambahan. Tapi kalau jam 21.31 misalkan, setengah 10 lewat 1 saja, maka akan ada pengurangan ini. Ya. Jadi perhatikan itu jamnya, diberikan stopwatch mungkin gitu ya, ketika mengerjakan, karena sudah banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan. Ya, coba bayangkan, ya, lembaga mana atau tempat pembelajaran mana yang ujiannya open book. Di sekolah ada nggak yang kayak begitu open book? Nggak ada. Nggak ada. Ada matematika Ustaz biasanya. Matematika itu pun juga kan, Tetap susah. waduh, susahnya luar biasa, hitungan-hitungan gitu ya. Ya. Kalau sekarang Allah mudahkan dan kita berusaha untuk memberikan pendekatan. Ya, pendekatan yang lebih sederhana, lebih enak dan nyaman untuk kita diskusikan dalam mempelajari ilmu bahasa. Ya, jadi nggak ada istilah bahasa Arab susah, mudah. Cuman kitanya aja yang catatannya yang tercecer atau yang tidak mencatat. Nah, itu jadi masalah nanti. Ya, pusing karena tidak semua materi itu ada di Mbah Google. Ya. Dan kunci-kuncinya juga belum tentu bisa dipahami ummahat di Mbah Google. Ya, karena di Mbah Google itu biasanya sudah masuk ke istilah-istilah yang lebih tinggi dalam ilmu nahwu. Ya, sedangkan kita tidak mempelajari itu, khawatir nanti kesulitan. Ya, hanya catatan-catatan yang sudah disimpan itu dibuka kembali, ya, direnungi, duduk di kursi, lalu lihat mejanya ada buku tulisnya, buku paketnya, ada kamusnya, itu dibaca-baca, ya, dan direnungi. Ya. Pahim tuna insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Kalau nggak bisa ikut ada susulan Ustadz. Kenapa? Kalau nggak bisa hadir ada susulan nggak? Nah, Ada susulan. bagi yang tidak bisa hadir, ya, tidak bisa hadir mengikuti Zoom atau tidak bisa mengikuti ujian di malam itu, gimana Ibu? Ujian di malam itu. Oh, tidak bisa mengikuti ujian di malam itu meskipun sedang berlangsung ujian tersebut, maka nanti akan ada ujian bagi yang belum diuji. Akan dijadwalkan ulang. Nah, Ustadz. Ya. Akan dijadwalkan ulang. Bagi yang tidak bisa mengikuti Zoom di tanggal 11 ya, malam Selasa ya, pukul 19.45 nggak bisa nih, ternyata lagi ada kegiatan di luar, baru bisa nanti jam 9. Maka dia yang bersangkutan wajib menyetorkan ujiannya tetap. Ya, dia akan diberikan ujiannya itu nanti akan di-share di grup WhatsApp, ya, dan bagi yang tidak bisa mengikuti Zoom langsung dikerjakan saat itu, ya. Batas akhir
seperti sama halnya dengan yang lainnya pukul 21.30. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat? Kita buka sesi tanya jawab ya. Ana Dan Ustaz, Ana. ya silakan. Oh, jadi nggak kayak tahun lalu ya Ustaz ya. Kalau tahun lalu kan ada waktunya dikasih hari ini dikerjakan pakai berapa hari gitu. Ini cuma waktunya dari 19.45 sampai 21.30 aja Ustaz ya. Betul sekali Ummahat. Ya, betul sekali Ummul Dzikri. Ya, semoga Allah berikan kesehatan untuk Ummul Dzikri. Amin, amin. Dengar suaranya lagi habis ya. Iya Ustaz. Naam. Iya. Baik. Semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan untuk Ummul Dzikri. Amin. Baik, jadi begitu ya. Jadi 19.45 mengikuti Zoom dulu sembari Ummahat catat-catat dan mendengarkan arahan dari Ana. Setelah itu Ummahat sembari mengisi sampai 21.30. Ya, 21.30. Ya, dan kesempatan ini tidak terulang untuk kedua kalinya Ummahat. Ya, sayang ilmunya, sayang waktunya, waktu hanya sepekan satu kali. Manfaatkan sebaik mungkin. Ya, dari apa yang kita niatkan, semoga Allah berikan kemudahan buat kita, keberkahan buat kita, ya. Dan tidak lupa untuk perbanyak murojaah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Afwan Ustadz, materinya tadi di bab mana ya Ustadz? Ya, materinya dari jilid 1, semua Ummahat. Baca-baca. Dari pas kelas A itu Ustadz. Ya, dari jilid 1, dari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir. Dan jilid 2, pelajaran pertama dan pelajaran kedua. Ya. Nah Ustadz, syukran Ustadz. Ya, afwan. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Ummahat. Ustaz, Ustaz, Oh ya, yang materi tadi bab 1 bab 1 sampai bab 5 buku kedua atau gimana terus Ustaz? oh bukan, itu salah ketik ya. Bab 1 Oh, bukan sampai yang bab terakhir. bab 3 ini. Enggak, Kan pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-23. 3. Oh, bab Ya, oh yang jilid buku pertama, lucu. jilid Jilid pertama. Lalu yang jilid kedua, pelajaran pertama dan pelajaran kedua. Wah, Masya Allah banyak banget ya. Kan baca-baca Ummahat ya. Iya ya Kita Ustaz. ambil salah satunya aja, kan nggak semua kita Iya. bahas. Nah, Anak pikir di makanya buku yang kedua aja. oh enggak ya. Oh ya. Karena Ustaz. saling keterikatan nih Ummahat masalahnya. Iya betul. Ya. Nah, Ustaz, Seperti sekarang. itu ya. Afwan. Contoh, ini Ana berikan bocoran sedikit ya. Yang dibahas itu nanti akan ada yang namanya ya al-qawaid. Al-qawaidu an-nahwiyah. Ya. Al-qawaidun nahwiyah. Artinya kaidah-kaidah nahwu. Apa saja Ummahat? Banyak ya? Ya. Susunan. Seperti mubtada khobar tuh wajib itu, pasti ada tuh nanti mubtada khobar. Ya. Ada teman-temannya mubtada khobar, ada mudhaf wa mudhafun ilaih, susunannya naat man'ut ya. Susunannya apalagi yang ada huruf jarnya, dzaraf ya. Apalagi Ummahat? Muzakkar muannats jama ya, adat ma'dud. Mudah pilih. Iya, mudhaf wa mudhafun ilaih, adat ma'dud, bilangan ya. Ustadz Afwan berarti kalau tasrif juga dong Ustadz. Kalau tasrif yang keluar hanya mungkin fiil ya. Fiil itu. Ya.
Bukan ditasrifkan fa'ala yaf'ulu fa'lan, enggak. Ya, itu belum masuk. Domir. Domir, ya betul. Ada lagi? Sebutkan aja, nggak apa-apa. Jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir, musanna, Mamnu min nasab gitu ya Ustaz keluar. mamnu minas sarf, ya. Nanti akan masuk di antara yang itu tuh nanti. Nggak jauh-jauh, Umahat. Kosakatanya nggak akan jauh-jauh dari yang ada di dalam kitab. Ya. Umahat enaknya apa? Bisa buka kitab. Oh, ini berkaitan dengan ini. Kayaknya ada deh di bab ini. Biasanya ditandai sama Umahat. Kalau udah biasa, udah tahu tanda-tandanya. Oh, ini di halaman sekian tentang mudhof wa mudhofun ilaih, tentang ini. Itu akan bisa mempermudah kita, ya, mempermudah Ummahat untuk mengerjakan, ya, soal-soal, insya Allah. Ya. Fahim tunna insya Allah. Nah, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Yang kedua tentang al-asma. Ya. Anwa'ul asma atau jenis-jenis isim. Ya tadi ya, domir kan isim juga tuh. Isim isyarah, isim domir, isim istifham. Tahu isim istifham ya, Umahat? Tunjuk ya. Kata tanya. Tanya ya. Istifham, iya. Isim mausul. Ingat gak isim mausul? Alladzi, alladzina, allati, allati, apa namanya itu? Isim mausul. Kata Sambung. sambung. Ya. Banyak ya. Isim-isim banyak tuh. Ma'rifah. Isim nakiro, isim ma'rifah, isim nakiro juga sama. Isim. Ya. Lalu ada yang namanya al-huruf. Jenis-jenis al-huruf, ya. Seperti huruf apa? Jar. Ya. Huruf ya. Ya al-munada. Ingat gak? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya akhi. Ya ukhti. Ya Abdallah. Ya Rasulullah. Ya. Ya Hamidu. Ya, huruf. Macam-macam tuh. Ya. Kalau nggak salah di fiil kita belajar ya, Umahat. Di fiil di ilmu nahu apa? Di ilmu nahu. Kita belajar kan? Ada isim, ada fiil, ada huruf. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim, tanda-tanda. Itu yang di ilmu nahu nanti akan ada yang masuk ya. Ya, bocorannya seperti itu. Ya. Fahim tunna insyaallah. 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 Ada yang Insyaallah. ditanyakan sebelum kita lanjut? Silakan yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada masuk ke isim mamnu minas sarf. Di sini juga ada nih. Mamnu minas sarf. Ya. Isim-isim yang tidak boleh bertanwin. Ya. Lalu berikutnya ya, berkaitan dengan isim apa? Berkaitan dengan huruf inna nih. Inna. Inna wa ahwatuha. Innal mudarrisa jadidun, itu ada di jilid kedua. Ya. Yang kayak gini Ummahat langsung cekatan nih karena waktunya kan sedikit. Pelajaran pertama di halaman 8. Oh, langsung cepat. Tentang isim inna. Ya. Lalu ada yang namanya laisa, ya. Sudah belajar belum di sini? Belum ya? Sudah kan ya? Sudah. Oh, sudah. Laisa Laisa. Oh, Laisa halaman 14. Halaman 14 pelajari. Jadi udah Ummahat di buku catatan tuh udah ada tulisannya.
Ya, misalkan penjelasan tentang mudhof wa mudhofun ilaih itu ada di halaman sekian. Penjelasan tentang laisa itu ada di jilid kedua di halaman 14. Nah, jadi ummahat udah ditanda-tandai ya. Ketika ada pembahasan tentang laisa, wah langsung buka tuh di halaman 14. Nah, disitulah ketelitian dan ketepatan dan kecepatan diuji di situ. Jadi tujuan adanya ikhtibar itu bukan ummahat suruh ngafalin seperti halnya sekolah pada umumnya. Ya, sekarang bukan waktunya ummahat menghafal. Ya, waktunya apa? Memahami. Ya. Ya kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ahqaf, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu ya salatuna syahra ya sampai akhirnya hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana umur 40 tahun ke atas ya seperti ya mohon maaf ya saya tebak saja Ibu Evi mungkin sudah ya 40 ya. Sudah lewat banyak, Ustadz. Ah, Ibu Dian mungkin? Betul ya? Kenapa Ibu Ustaz? umur 40 tahun ke atas ya Ibu Dian ya? Ya, ya, betul. Ibu Tina mungkin gitu ya. Tapi ada juga yang masih di bawah 40 di sini seperti saya tebak ya, Ummu Unaisa mungkin ya? Betul ya? Iya, Ustadz. Iya, Di bawah ya. 30. Oh, di bawah 30. Ya. Masih ada kesempatan untuk banyak menghafal gitu ya. Tapi rata-rata yang udah 40 apalagi kalau sudah punya anak, punya suami, punya anak, ngurusin banyak hal, pikirannya bercabang. Ya, intensitas hafalan itu berkurang untuk menghafal ya. Ya, lebih banyak intensitasnya untuk memahami. Disitulah ujian ini menjadi titik fokus kepada pemahaman ummahat. Ya, tata letak ummahat belajar mudhof wa mudhofun itu ilaih itu di pelajaran berapa ya? Lupa, tinggal ditandai. Ya, tinggal ditandai. Saya pernah lihat itu setoran, ada salah satu setoran ummahat yang nggak tahu kelas berapa. Ya, itu buku paketnya itu ditandai dengan yang merah warna-warni itu apa namanya? Pembatas gitu ya ummahat. Apa itu namanya? Pembatas buku ya, betul ya? Pembatas. Pembatas. Iya. Sticky note ya. Apa? Sticky note ya. Sticky note. Oh, sticky note ya, ya. Itulah sejenis itulah. Itu ditandai lalu distabiloin. Oh, ini tentang mudhof wa mudhofun ilaih. Ini tentang jama ya. Jadi ketika ummahat pusing pelajarannya, oh ini tentang ini ya. Tinggal dibuka. Ujiannya tentang soalnya tentang adat ma'dud, oh di halaman sekian langsung dibuka. Jadi ngerti, oh maksudnya begini. Di buku catatan seperti ini, di buku paket seperti ini. Jadi nggak perlu apa namanya menguras energi lebih banyak untuk buka lembaran-lembaran diulang lagi karena nggak tahu di halaman berapa ummahat belajar tentang mudhof wa mudhofun ilaih, naat man'ut ya. Nah, itu adalah pembelajaran yang cerdas untuk bisa dipahami ya. Dan jika hafalan itu kita kesulitan dalam menghafal, maka cukuplah kita mengingat-ingat tentang letak dari pembahasan yang kita ingin diingat ya. Seperti halnya membaca Al-Qur'an. Kalau ummahat baca Qur'an ya. Mushaf Madinah dengan mushaf Departemen Agama berbeda. Ya. Tata letaknya berbeda, ya. Warnanya berbeda terkadang ya. Dan penulisannya, rasamnya juga berbeda.
Ya, kalau umat sudah belajar menghafal juz 30 ada di Mushaf Madinah, ya, ketika membuka di Mushaf Departemen Agama dalam bentuk hafalan akan banyak kesulitan. Ini menunjukkan bahwa hafalan itu bukan hanya sekedar di lisan, bahwa di penglihatan juga bagian dari hafalan. Ya. Oh, ini penglihatan tata letaknya di pelajaran ini ya. Diingat-ingat. Jadi ketika belajar ketahuan, oh maksudnya begini. Ya, di halaman sekian. Jadinya paham lagi. Meskipun udah lewat nih, lupa lagi. Aduh, lupa lagi. Mudhofun ilaih kayak gimana ya? Lupa lagi susunannya. Ya, kosakatanya lupa lagi. Buka lagi. Ketika buka ingat. Ketika ingat, alhamdulillah paham. Ketika ingat dan paham, ditutup lagi besoknya nggak belajar, ya lupa lagi. Itu manusia kan begitu, ya. Al-Quran itu sebagai pengingat. Ketika kita nggak baca Al-Quran, kita akan lupa lagi. Alaysa kadzalik? Bala Ustaz. Bala. Ya. Bala Ustaz. Jadi bukan sesuatu yang sia-sia. Aduh, sia-sia ya saya belajar. Lupa lagi. Ya, itulah manusia. Kenapa Allah ciptakan manusia An-Nas? Ya. An-Nas itu dari kata apa? Nasia. Bahasa Arab ya. Fi'il. Nasia iyan sa. Ya. Nasia yansa. Apa artinya nasia yansa? Lupa. Lupa. Ya. Kita sudah sadar diri belum bahwa kita ini pelupa umat? Ya, beda dengan pikun ya. Kalau pikun lupanya udah parah itu. Ya. Lupa itu intensitasnya kan ada derajatnya beda-beda. Ada darajatul ula, darajatul tsaniyah, darajatul tsalitsah. Nah, ada derajat pertama, kedua, ketiga. Wah, yang udah parah itu derajat yang terakhir itu. Baru belajar berapa menit kemudian lupa. Nah, ini yang harus diterapi orang seperti ini. Tapi kalau hari ini belajar, minggu depan, pekan depan lupa, itu masih hal yang wajar. Tapi jangan lupanya kebangetan. Ya, pahim tunna insyaallah. Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Apalagi? Silakan. Ya, silakan Ummahat yang mau bertanya. Ya. Lalu berikutnya kita lanjutkan dulu ya. Al-adadu wal ma'dudu. Ya, itu sebenarnya masuk ke qawaid nahwiyah ya. Ya. Al-adad wal ma'dud. Bilangan 1, 2, 3. Pertama, kedua, ketiga. Ya. Pelajaran pertama apa bahasa Arabnya, Ummahat? Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Ya. Kalau hari pertama apa bahasa Arabnya? Hari pertama. Hari apa bahasa Arabnya? Al-yawmu. Al-yaumu. Pertama. Awal lagi. Al-awwal. Urutan, kita pakainya urutan. Ya. Al-yaumul awwal. Hari pertama. Kalau satu hari, apa bahasa Arabnya satu hari? Wahidnya. Yaumun, Yaumun wahid. Wahid. yaumun Wahid. wahidun. 2 hari.
Yaumun isnan. Ini lupa nih kayaknya. Musannah loh. Musannah. Nah ini. Musannah. Yaumain. Yaumain. Yaumani. Oh, yauman. Isnani. Nah ini. Isnani. Yaumani. Isnani. Ya. Hari ketiga apa bahasa Arabnya? Yaum Pertanyaannya masih Salasah. Al-yaumu. Yaum Salasah. al-yaumu Al-salas. al-yaumu Asal. as-salisu. Oh. Salisu. Al-yaumu salis. Salis. Yaumur rabi'. Yaumul khamis. Ya. Ini bagian dari adat dan ma'dud. Ya. 5 murid laki-laki, masih ingat tidak murojaah? Mohon diskusi sama-sama nih umahat. 5 ya. 5 murid Khamsatu laki-laki. tullabin. Khamsatu tullabin. Masya Allah. Masih ingat ya, alhamdulillah. Khamsatu tullabin. Ya. 10 murid perempuan. Asyru Tulabin. tolibatin. Asyru tolibatin. Sahih. Dia menjadi mudzakkar. Sahih. Ya. 13 murid laki-laki. Semakin puyeng. Ya. Salasata asyara tullabin. Salah satu asyaranya Asyar. betul. Murid laki-laki, Ustaz. Tolibun. Toliban. Toliban. Lupa ya. Nah, Ustaz. Angka 11 sampai 99. Ya, ini namanya tamyiz nih. Menjadi fathatain dan mufrad. Ya. 1000 murid laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Alfu toliban. Laku Toliban. Toliban sih. Tadi bilangnya Toliban itu 11 sampai 99. Tula. Jadi tula itu ya. Tulabin lagi, Ustaz. Tulabin angka 3 sampai 10. Subhanallah. Ada di pelajaran kita di halaman 11 Ummahat jilid kedua. Ini penting murojaah. Tolibin. Nah, Masya Allah. Alfu tolibin. Beda. Yang ini beda, ini beda, ini beda. Jangan sampai lupa yang ini nih. Ya. 100 sampai tak terhingga masuknya menjadi ini. Tolibin. Mufrad tunggal ya, tunggal mufrad kasratain. Harokatnya. Dan ini harus diperhatikan ummahat, jawaban yang ummahat tulis harus berharokat semuanya. Ya. Kalau tidak ada harokatnya itu mengurangi nilai. Ya. Yang akan dinilai itu 3 hal ummahat. Mohon dicatat ya. Penilaian pertama adalah
kecepatan dalam menyetorkan tugas. Ya. Jam 9 sudah disetorkan, nilainya beda dengan jam 9.30 malam, 21.30. Ya. Ketepatan dan kecepatan dalam menyetorkan tugas. Yang kedua, cepat tapi nilai jawabannya salah semua, yaitu juga bermasalah. Ya. Buat apa buru-buru nilainya? Apa jawabannya salah semua? Nah, kebenaran dari soal jawaban ya. Soalnya harus benar, tepat. Ya, kalau tidak tepat salah. Ya, tidak dapat nilai. Ya. Ini yang kedua. Ya, yang ketiga kerapihan. Ya. Kerapihan dalam menulis. Oh, tulisan saya jelek. Bukan masalah tulisannya jelek. Tapi masalahnya adalah susunannya, garisnya. Kan kalau pakai buku tulis kan jangan sampai naik gunung turun gunung nulisnya. Ya. Nulisnya kayak anak SD, kecil-kecil. Ya, dempet-dempetan gitu ya. Antara baris pertama dengan kedua, susah dibaca itu yang repot. Ya. Besar-besar boleh saja, yang penting bisa dibaca. Ya. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Allah. Ini kita baru bahas adat ma'dud ini, belum yang lain, Ummahat. Misalkan ada tugas, misalkan ada soal begini. Ya. Buat kalimat dari kata zau. Kan sebenarnya gampang ya. Kalau tahu di buku di halaman berapa zau itu berasal. Halaman berapa, Ummahat? Waduh. Yang Halaman 9. Ya, jilid kedua. Buat kalimat dari kata zau. Sebenarnya kita sudah pernah belajar gitu ya. Zuhulukin. Apa zau? Zau hulukin saja itu kurang tepat. Karena kalimat yang baku dia memiliki minimal 3 kosakata. Ya. At-tullabu zau hulukin, udah betul tuh. Haula'i tullabu zau hulukin, nah itu lebih bagus lagi. Ya. Seperti itu. Ya. Pahim tuna insyaallah? Insyaallah. Ya. Contoh lain misalkan. Ya. Uzkur jam'al muannatsis salim. Sebutkan jamak muannatsa salim, kosakatanya. Ya. Misalkan muslimatun menjadi muslimatun. Lalu Ummahat menulis al-fatatu menjadi al-fatayatu. Nah, sahih enggak? Ukhtun menjadi akhawatun. Sahih enggak? Sahih al khata. Ya. Misalkan seperti itu, atau suruh mengerjakan bayyin lana, ya, jelaskan. Ya. Ahia jamak muannas salim atau jamak taksir misalkan. Minal kalimah akhawatun, fatayatun. Akhawatun itu jamak apa? Ukhtun. Iya, maksudnya dia masuk jamak mudzakkar, jamak muannas apa jamak taksir? Taksir. Nah, di sini aja belum mulai udah perdebatan ini. Jamak muannas salim, jamak taksir ya. Yang penting jangan jamak mudzakkar ya. Yang sahih jamak taksir.
ya, Oh, beraturan. tidak beraturan. Nggak ikut rumus. Iya. Ya, insya Allah pertanyaannya nggak jauh-jauh dari situ. Ya, nggak yang sulit-sulit ya. Misalkan pertanyaan sulit nih, misalkan Mal-Asimah Pakistan. Nah, itu susah tuh. Apa ibu kotanya Pakistan? Oh, kita nggak ada kaitannya dengan itu. Ya. Kalaupun tahu apa artinya umat, nggak nyambung dengan bahasa Arab. Apa ibu kotanya Pakistan? Nah, harus searching dulu kan. Ya. Naam. Ya. Ada yang ditanyakan Ummahat? Hal min soal yang tidak hadir siapa saja di sini? Ibu Ummu siapa? Ibu Rahma ya tidak hadir Ummu ya. Madinah. Izin. Ya. Ummu Madinah, Ibu Ukti Sajidah. Sajidah. Ya, ini mohon diinfokan. Ibu Yordesanti nanti bisa diinfokan di grup ya. Nah, Nah, ya. Semoga Allah mudahkan Ummahat di akhir tahun ini bisa mendapatkan nilai yang bagus. Ya, memang nilai bukan segala-galanya. Ya, bukan menjadi tujuan utama. Tapi nilai itu merepresentasikan bahwa kita ini bersungguh-sungguh ya, belajar bersungguh-sungguh untuk bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah melalui bahasa Arab ini. Jangan bosan untuk memurojaah, mengingatkan ya, karena pelajaran ini adalah pelajaran yang penting untuk kita terus bahas. Ya. Hal min soal qabla ikhtitam ya. Sebelum kita akhiri. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, maafi soal ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, tambahan saja nih teruntuk kelas B saja ya, yang udah lama kelas B untuk pembelajaran kita ini kita coba mengikuti adah kebiasaan orang Arab, terutama di universitas-universitas di Arab. Mereka ketika menjawab soal itu menggunakan pulpen berwarna biru, Mahat. Ya. Pulpennya berwarna apa? Biru. Qalamul azraq ya. Pulpen berwarna biru. Ya, jadi kita berusaha nih untuk belajar kenapa warna biru, qalamul azraq, kenapa memilih warna biru? Ya, karena membedakan soal yang berwarna hitam. Ya, jadi soalnya nanti menggunakan pulpen berwarna hitam. Ya, jawabannya dengan menggunakan pulpen warna biru. Ya, dan koreksiannya harusnya dengan menggunakan pulpen warna merah. Karena koreksiannya online, ya nanti kita tidak menggunakan itu, ya pulpen berwarna merah. Mungkin Umar sendiri aja yang mengoreksi, Ana yang akan koreksi di lewat WA seperti itu. Ya. Kalau pakai pensil nggak boleh, Ustaz. Kalau pakai pensil jadi kayak anak SD lagi gitu ya. Ya. Kita coba mungkin ya menggunakan pulpen warna biru ya, Ummu Naisa, apakah keberatan? Enggak, Ustaz. Nanti dicari dulu pulpennya. Cari ya, iya. Insya Allah 2.000 ya harganya kalau tidak salah. Murah Pak meriah. Ustaz, Ya. kalau pakai pensil nggak boleh, Pak Ustaz. Iya tadi Kalau Ana sudah bilang ya. salah mulu, Kenapa? salah nulis. Suka salah nulis gitu, Pak Ustaz. Kalau salah nulis mungkin pakai pensil dulu, nanti dikerengin pakai pulpen warna biru. Oh, gitu ya. Ya. Itu kan Ya, jadi ya. nilai yang patut dibanggakan untuk Ummahat gitu ya. Maksudnya buat pribadi masing-masing. Nanti Ummahat Ibu Dian sudah mengerjakan tugas, dapat sertifikat dan lain sebagainya, bisa bilang kan ke cucu. Bukan untuk pamer, bukan. Nah, nanti cucu saya harus bisa juga belajar bahasa Arab, ya. Harus pandai bahasa Arab nih, ya. Karena Amin. nenek nulis begini pakai bahasa Arab seperti itu, ibu nulisnya begini, ya. Nah, ini kan yang harus ditonjolkan kebaikan-kebaikan itu, ya.
Ya, maka muncul yang namanya ghibthah. Ya, ghibthah itu adalah rasa iri yang baik untuk bisa lebih baik daripada orang lain dalam masalah ibadah. Gitu. Itu menimbulkan rasa ghibthah itu harus ada pada diri seorang mukmin. Oh, saya harus lebih baik nih daripada ibu saya harus lebih baik daripada teman saya gitu ya dalam masalah kebaikan. Ya. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. 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 Baik. Ya, jika tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akan tutup. Dan tidak ada tugas ya Ummahat karena hari tenang ya Ummahat nih pekan depan ikhtibar. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang keberatan ya Ummahat, tidak terbebani insyaallah ya Ummahat. Insyaallah enggak, Ustaz. Insyaallah. Ya. Jangan sampai pekan depan nggak datang, sayang ya ilmunya. Ya, ikhtibar hanya akhir tahun ini. Ya, nanti programnya akan dilaksanakan dengan program baru tadi ya, ada sertifikat, lalu programnya setiap tahun akan ada ikhtibar akhir sana. Insyaallahu ta'ala. Ya. Semoga Allah mudahkan niat kita semua untuk bisa menjadi lebih baik dalam memahami ilmu bahasa Arab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan di tinta emas di dalam surganya untuk bisa berkumpul bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena kita semua bersungguh-sungguh untuk bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah atau bahasa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata, kekurangan dan kekhilafan. Ya, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa Ala, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.